Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai lembaga keluarga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melka Risma Putri. Perkenalkan, nama saya Amel. Saya Vega. Di sini saya akan menjelaskan pengertian lembaga keluarga. Lembaga keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang memiliki hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan hidup bersama dalam satu rumah tangga. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat pertama bagi seorang untuk belajar nilai, norma, dan perilaku sosial. Seterusnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Fungsi di lembaga keluarga ada 8. Yang pertama, fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan sendiri untuk mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar kepada anak. Yang kedua ada fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi yaitu mengenalkan nilai dan norma di masyarakat. Yang ketiga, fungsi efeksi. Fungsi efeksi yaitu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Seterusnya ada fungsi perlindungan. Fungsi perlindungan berfungsi untuk melindungi anggota keluarga dari bahaya yang tidak diinginkan. Seterusnya ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi yaitu memenuhi kebutuhan hidup seperti makan, pakaian, dan tempat tidur. Fungsi reproduksi yaitu melanjutkan keturunan dan membantu anak memahami untuk menjaga dan merawat area yang sensitif. Yang ketujuh yaitu fungsi budaya, yaitu mengenalkan dan tugasnya untuk mengenalkan tentang budaya seperti contohnya mengenalkan budaya Jawa atau budaya yang dimiliki oleh orang tua mereka. Yang terakhir yaitu ada fungsi agama. Fungsi agama sendiri untuk memperkuat agama mereka dan memberi pengetahuan atau pencerahan kepada mereka tentang agama yang mereka anut. Terusnya Peran orang tua, mendidik, membimbing, dan menjadi teladan. Ayah, mencari nafkah dan melindungi keluarga. Ibu, mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Anak, belajar menghormati orang tua dan membantu keluarga. Nilai-nilai. 1. Kasih sayang, saling mencintai dan peduli. 2. Tanggung jawab, menjalankan kewajiban masing-masing. 3. Kejujuran, berkata dan bersikap jujur. 4. Disiplin, taat aturan dalam keluarga. 5. Sopan santun, menghormati anggota keluarga. 6. Kerjasama, saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. yang terakhir ada kesimpulan, lembaga keluarga memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan dan perlindungan, berperan dalam membentuk kepribadian anggota serta menanamkan nilai-nilai positif untuk kehidupan bermasyarakat. Jadi lembaga keluarga ini adalah satuan terkecil yang pertama kali akan mengenalkan sesuatu kepada anak, mengenalkan nilai, norma yang ada di masyarakat, sopan santun, dan segala macamnya yang ada di masyarakat. Apakah ada pertanyaan dari kelompok sebelah? Maaf, bisa diulang? Apakah ada pertanyaan? Oke, di sini kami dari kelompok 6 izin menanyakan. Tanyalah. Mengapa komunikasi dianggap sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas lembaga keluarga? Karena tanpa adanya komunikasi dalam keluarga akan terpecah belah dan adanya miskomunikasi di antara mereka. Yang sebenarnya harusnya mereka harus menjalin komunikasi yang baik karena mereka adalah satuan terkecil dan yang paling sering ditemui di masyarakat. Yang lebih akrab lah dari lembaga-lembaga di luar. Atau lembaga yang paling dekat, yang pertama kali mengenalkan nilai kepada anak-anak, keluarga mereka, dan yang paling mengenal mereka di antara lembaga yang lainnya.
Apakah sudah puas? Terima kasih atas jawabannya, kami merasa sangat puas. Oke, di sini kami juga akan mempresentasikan tentang lembaga ekonomi. Sebelum itu kami memulai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Perkenalkan, nama saya Keisha Delia. Perkenalkan, nama saya Ira Putra Madani. Di sini kami akan menjelaskan tentang lembaga ekonomi. Termasuk dalam lembaga ekonomi itu ada 3. Yang pengertian lembaga ekonomi, yang kedua ada jenis lembaga ekonomi, dan yang ketiga ada peran lembaga ekonomi. Yang pertama itu pengertian lembaga ekonomi. Pengertian umum lembaga ekonomi adalah organisasi yang mengatur produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa dalam sistem ekonomi masyarakat. Tujuan dari lembaga ekonomi yaitu ada menjamin efisiensi, kestabilan, keadilan, dan kondisi kegiatan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ada juga fungsi utama dari lembaga ekonomi. Fungsinya itu menyediakan aturan, alokasi sumber daya, stabilitas pasar, dan perlindungan konsumen dalam kegiatan ekonomi. Dan ada juga jenis lembaga-lembaga, yaitu meliputi sektor politik, swasta, koperasi, lembaga keuangan, dan organisasi non-profit yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari lembaga ekonomi itu pertama, menjaga kestabilan ekonomi, meminimalkan inflasi, pengangguran, dan fluktuasi ekonomi untuk pertumbuhan berkelanjutan dan kepercayaan pasar. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan output, investasi, dan produktivitas untuk kemakmuran jangka panjang masyarakat. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, kebijakan, insentif, dan dukungan sektor real. Yang keempat, memperluas keadilan distribusi, menyediakan akses redistribusi agar pendapatan lebih merata di seluruh lapisan rakyat. Karakteristik lembaga ekonomi yaitu bertujuan lembaga ekonomi mengatur produksi, distribusi, konsumsi untuk efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi utamanya menyediakan aturan, koordinasi ekonomi, dan penyelesaian konflik kepentingan antara pelaku ekonomi. Struktur organisasi memiliki hierarki, pembagi tugas, dan mekanisme pengambilan keputusan formal. Mekanisme pengaturan, menetapkan kebijakan, regulasi, dan insentif untuk mengarahkan perilaku pasar. Yang kedua, ada jenis lembaga ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu lembaga ekonomi. Jenis-jenis lembaga ekonomi. Lembaga pasar tradisional. Pengertian pasar tradisional, pasar lokal dengan transaksi langsung antara penjual dan pembeli berbasis kebiasaan dan komunitas setempat. Dan peran pedagang kecil menyediakan barang segar, harga fleksibel, serta membina hubungan sosial dengan konsumen. Fungsi ekonomi lokal, menyediakan lapangan kerja, distribusi barang kebutuhan, dan menjaga perputaran uang di wilayah sekitar. Dan juga ada struktur organisasi pasar, terdiri dari pengelola pasar, sekretaris, petugas kebersihan, dan asosiasi pedagang setempat. Lembaga keuangan formal. Pengertian lembaga keuangan. Organisme resmi menyediakan layanan keuangan seperti simpanan, kredit, investasi, diawasi oleh otoritas negara. Fungsi lembaga keuangan. Menghimpun dana, menyalurkan kredit, memfasilitasi transaksi, mengelola risiko ekonomi masyarakat. Jenis lembaga keuangan seperti bank, asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, lembaga mikro, dan pengadaian. Peran dalam ekonomi, mendukung investasi, stabilitas moneter, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Lanjut, koperasi ekonomi lokal. Pengertian koperasi lokal adalah badan usaha anggota yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi komunitas melalui usaha bersama. Dua, struktur organisasi koperasi, musyawarah anggota, pengurus pengawas, dan manajemen operasional sesuai prinsip kooperasi. Sejarah dan perkembangan. Berawal dari gerakan gotong royong, berkembang menjadi lembaga formal ekonomi lokal modern. Yang keempat, jenis koperasi lokal. Simpanan pinjam, produksi konsumsi, layanan, dan multi usaha sesuai kebutuhan komunitas. Selanjutnya ada peran lembaga ekonomi. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter efektif. Yang pertama, Bank Sentral menyesuaikan suku bunga dan likuiditas untuk mengendali inflasi dan nilai tukar. Pengawasan sektor keuangan, regulasi perbankan dan pasar modal mencegah risiko sistematik dan kegagalan institusi. Kebijakan fiskal kelanjutan, pemerintah atur belanja dan pajak untuk mendorong pertumbuhan tanpa defisit berlebihan. Yang terakhir, stabilitas nilai tukar, inflasi, flausa, cadangan devisa, dan kebijakan perdagangan jaga kestabilan kurs. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama, peran lembaga keuangan, menyediakan pembayaran kredit dan layanan keuangan untuk mendukung inflasi berkelanjutan dan likuiditas pasar. Yang kedua, kebijakan pemerintah fiskal, pengeluaran publik dan pajak untuk simulasi permintaan serta redistribusi mendukung pertumbuhan inklusi. Yang ketiga, stabilitas moneter dan bank, kebijakan suku bunga dan kontrol inflasi menjaga nilai mata uang serta kepercayaan investor. Yang keempat, investasi dan infrastruktur, pembangunan fisik dan digital meningkatkan produktif, konektif, serta akses pasar dan layanan. Terakhir, melindungi konsumen dan produsen. Peran lembaga pengawas, institusi mengawas pasar, menegakkan aturan untuk mencegah praktik merugikan konsumen dan produsen. Reguler harga dan kualitas, menetapkan standar harga wajar dan kualitas produk agar bersaing sehat dan konsumen terlindungi. Perlindungan hukum konsumen, memberi akses hukum kompensasi serta sanksi bank pelanggar hak konsumen. Subsidi dan dukungan produsen, bantuan fiskal, kredit lunak, dan pelatihan untuk memperkuat usaha lokal dan produksi. Jadi, sekian dari kami tentang lembaga ekonomi. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari lembaga ekonomi? Oke, izinkan saya untuk bertanya. Menurut dari presentasi kalian, bagi kalian lembaga ekonomi itu sangat berpengaruh untuk kelangsungan hidup di daerah maupun di negara lah ya. Dan menurut kalian, apa dampak jika suatu negara tidak memiliki lembaga ekonomi yang baik? Dampak jika suatu negara tidak memiliki ekonomi stabil dan lembaga ekonomi yang baik. Tidak stabil. Ekonomi yang baik. Mohon diulang sekali lagi pertanyaannya. Menurut kalian, apa dampak jika negara tersebut tidak memiliki lembaga ekonomi yang baik? Oke, izin menjawab. Ekonomi sangat tidak sehat atau tidak stabil memiliki dampak berantai yang menyentuh hampir seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu ada lonjakan pengangguran dan kemiskinan. Tanpa pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja baru tidak tercapai. Perusahaan cenderung melakukan efisiensi atau bangkrut yang berujung pada PHK massal. Hal ini meningkatkan kependudukan di bawah garis kemiskinan.
Penurunan yang selanjutnya itu ada penurunan daya beli dan inflasi tinggi. Kondisi ekonomi yang buruk seringkali dibarengi dengan kenaikan harga barang atau yang tidak terkendali. Kayak misalnya akibatnya uang yang dimiliki masyarakat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar yang menurunkan kualitas hidup drastis. Jadi kalau misalkan ada ekonomi yang tidak stabil di suatu negara, bakal berdampak yang sangat buruk bagi masyarakat. Seperti kita bakal kebutuhan kita itu bakal berubah secara drastis dan tidak seperti yang kita lakukan seperti biasanya. Baik, itu aja jawaban dari kami. Apakah masih kurang? Oke, terima kasih atas jawabannya. Kami sudah puas. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.